Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih dan setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, memelihara kami, memberi kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman. Pada saat ini Tuhan membukakan hati kami untuk boleh dengan segenap hati menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Kita puji Engkau di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, tagonan tahe mardongan iba sian na pucung alamu ba dinggana molorak marsaulihom parbueni na diulanabi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, begitu seringnya kita mendengar kalimat yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya bahwa kita ini adalah makhluk yang memerlukan orang lain di luar diri kita, supaya kita bisa
menjalani hidup bersama dengan orang lain, supaya kita tidak sendiri di dalam mengerjakan pekerjaan kita, dan kita menikmati kehidupan kita bersama dengan orang lain. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, setiap kita tidak akan pernah mampu hidup sendirian di tengah-tengah dunia ini. Namun kita tetap selalu memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, namun begitu seringnya kita melupakan itu, atau kita tidak menyadari. Dan ada orang yang mungkin merasa bahwa dia cukup mampu untuk bisa hidup sendiri. Dia merasa tidak perlu orang lain dalam menjalani hidupnya, dalam menikmati kehidupan. Biasanya ketika orang berpikir seperti itu karena didukung oleh kemampuan yang dia punya, didukung oleh keberadaannya, sehingga dia merasa dia sanggup mengerjakan apapun dengan kekuatannya sendiri, dan dia bisa mendapatkan apapun dengan milik yang dia punya. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berpikir seperti itu memutuskan untuk lebih memilih hidup sendiri, menjauhkan diri dari orang-orang di sekitarnya untuk bisa menikmati hidup lebih tenang di dalam kesendiriannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah sungguh begitu jelas ya, mengingatkan ketika ada orang yang berpikiran bahwa dia bisa hidup sendiri, menikmati jerih payahnya sendiri, dan dia mau melakukan segala sesuatunya dengan kesendirian, sesungguhnya itu adalah kesia-siaan belaka, keegoisan, sikap yang begitu individualis. Itu bukanlah sebuah pilihan yang baik, tetapi itu hanya sesuatu yang akan mendatangkan kesia-siaan dan kesusahan di dalam hidupnya. Sebab itu firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara-saudara sekalian, berdua bukan berarti memaksud untuk sebuah hubungan suami istri, teman hidup, jodoh. Walaupun memang itu tentu salah satu dari maksud hidup berdua. Tetapi firman Tuhan mengatakan berdua itu menuju kepada bagaimana kita hidup dengan memiliki teman, hidup dengan orang lain di sekeliling kita. Dan itu lebih baik daripada kita memilih untuk hidup sendiri, asik sendiri dengan kehidupan kita tanpa sebuah hubungan, persekutuan dengan orang-orang di sekitar kita. Sebab kalau kita melihat kepada kisah penciptaan, pada mulanya Tuhan menciptakan Adam sendiri. Namun Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Dan dia mengatakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memang merancang hidup kita. Kita diciptakan agar kita memiliki teman. Dan kita boleh bersama dengan orang lain. Menjadi pasangan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita. Kita butuh orang lain menjadi teman kita untuk melakukan tugas kita. Kita butuh orang lain untuk menikmati kehidupan ini. Kita butuh orang lain untuk kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi berkat
atas jerih payah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara sekalian, marilah kita terus selalu mengingat ya, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Bahwa Tuhan memang menginginkan supaya setiap kita belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Memiliki sebuah hubungan, memiliki sebuah persekutuan di luar diri kita terhadap orang-orang lain. Keluarga, teman, sahabat, lingkungan di mana kita tinggal, gereja kita. Mari itu menjadi lingkungan tempat di mana kita untuk boleh tumbuh bersama, tumbuh untuk boleh menunjukkan diri kita, supaya dengan demikian kita bisa belajar untuk saling menopang, saling menguatkan, saling membantu, saling memberikan kekuatan dan saling berbagi di dalam kehidupan ini. Sehebat apapun kita, semampu apapun kita, sekuat apapun kita, ingatlah satu saat kita butuh orang lain untuk menolong kita, untuk menopang kita, untuk menghiburkan kita, untuk mengingatkan kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi mari belajar untuk terus menghargai setiap relasi hubungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah persahabatan kita, di tengah persekutuan kita, dimanapun kita berada. Biarlah sebagai orang-orang percaya kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menghargai setiap hubungan-hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian kita boleh menjadi berkat yang boleh menghadirkan kekuatan, damai sejahtera bagi orang-orang sekeliling kita. Dan tentu kita juga membutuhkan dukungan, penghiburan, kekuatan lewat orang-orang di sekeliling kita. Karena tidak seorang pun dari kita mampu hidup menjalani kehidupan ini hanya dengan mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang telah mengingatkan kami supaya kami belajar untuk lebih menghargai setiap relasi hubungan kami dengan sekeliling kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri kami, mementingkan diri kami, menikmati setiap jerih payah kami hanya untuk diri kami sendiri. Berkati setiap kami anak-anak yang tengah mendengarkan firman ini, biar kami semua boleh menjadi orang-orang yang lebih belajar menghargai hubungan kami, orang-orang di sekeliling kami, dan kami boleh hidup tumbuh bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, terpuji di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian terus hidup bertumbuh di dalam persekutuan relasi kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus